Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Anda masih setia setiap Kamis jam 4 sore dan Senin jam 4 sore setia di depan Jejak Ki Jati. Dan memang kelihatannya ruang ini sepintas lalu Anda pasti ingat lah, itu kok kayak tempat yang dulu minggu yang lalu digunakan. Memang betul. Kita berada di tempat kediaman beliau, Pak Penny Suparto, yang banyak pengalamannya tentang politik, tentang budaya, tentang pergaulan, tentang pokoknya tetek bengek istilah orang Jawa ini. Dan sekali lagi mungkin yang dulu kenal Pak Penny waktu kecil, sekarang sudah sepuh, kalau wajahnya tidak berubah, tapi tidak ada jeleknya kalau memperkenalkan lagi. Monggo kami persilakan. Matur suwun Mas Jati, para pemirsa Dhamma TV, semoga selalu damai di hati. Dikenalkan saya Pak Penny Suparto. Dalam budaya saya diberi gelar oleh Sinuwun Pak Kubuwono ke-13, yaitu KRHT, Kanjeng Raden Haryo Tumenggung Penny Suparto Adinegoro. Itu dari keraton. Iya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, yang namanya keraton itu penuh dengan penasehat spiritual, budaya khususnya dan lain sebagainya. Memberi gelar itu tidak ngawur, dan ternyata memang betul. Beliau itu pemelihara budaya yang sangat setia sekali. Jadi rumahnya mulai depan, belakang, di dalam full. Bahkan sing jenenge Jatikusumo itu sapa sing ndak kenal. Kalau Jatikusumo itu dalang ini loh ya, main wayang kulit. Saya main wayang kulit itu mulai masih SMP, mungkin waktu itu Pak Penny juga sering nonton ya. Sampai sekarang ini saking sudah tua, seleren, ambek kesuluk mungkin ora iso dawa ya. Tapi masih terus pengen bahwa budaya itu harus tertanam di sini. Dan anehnya, meskipun saya seorang dalang, dulu yang namanya wayang itu saya mesti pilih yang istimewa, mesti bawa dari Keraton Solo ya. Sekarang tuh satu aja sudah tidak punya, hanya untuk simbol aja. Di perdepoan saya di Singosari saya pasang dua, yang satu Wejoseno, yang satu Anoman. Wejoseno itu masa mudanya Perkudoro. Sebenarnya wayang itu apa sih? Wayang itu orisinilnya menceritakan leluhur kita yang ada di Gunung Harjuno ini. Harjuno ya. Gunung Arjuna itu ada sumber, namanya sumber Brantas. Itu yang mengalirkan sungai Brantas keliling ke Blitar, ke Panjen, ke Blitar, Tulungagung, Kediri, lalu muaranya ada Surabaya. Orang-orang besar seluruh dunia selalu lahir dari sana. Lah, pada waktu kita nonton wayang ya, ada yang namanya gunungan. Ini gunungan atau kayon ya. Dinamakan gunungan karena ini menggambarkan gunung, dinamakan kayon karena ini ada kayunya. Sebenarnya ini menggambarkan yang digambar oleh leluhur kita diwariskan kepada anak cucu supaya pinter kayak leluhurnya ya. Ini loh artinya. Ini ada rumah. Ini rumah itu kerajaan pertama ya yang ada di Gunung Arjuna setelah Atlantik tenggelam. Abad 15 kurang lebih sebelum Masehi, Atlantik tenggelam, laut ke permukaan udah orang di dunia itu habis. Tetapi orang Jawa sebelum ada bencana besar sudah tahu, dengan meditasi, dengan samadhi, dengan hening tahu, ngajak orang-orang. Kalau sekarang pergi ke pasar, ayo ikut saya, atau ke mall kalau sekarang ikut saya, mau ada bencana. Wah, jangan percaya, orang itu gini kali, enggak ada apa-apa, sate enak, gulai enak kok masih mau jangan percaya. Akhirnya diajak naik ke Gunung Arjuna sejumlah 99 orang ya, 100 dengan yang ngajak. Yang ngajak itu seorang Brahmana. Leluhur kita menyebut Brahmana
Orang Timur Tengah menyebut Ibrahim, orang Eropa menyebut Abraham. Umurnya sekitar 800 sampai 900 tahun, panjang-panjang umurnya ya. Naik ke atas, di sana mendiri, lalu turun. Setelah reda turun, ke Sumberawan ke atas sekarang. Makanya bangsa Indonesia dan orang luar negeri, tolong jangan cepat pergi ke lain waktu, ke lain tempat, dalam arti lewis nyawara kerasen, jangan puas sebelum menjenguk Gunung Arjuna. Oleh karena itu orang Jawa mempunyai filosofis memayu hayu ing bawono, karena manusia di dunia itu adalah kadang kita. Makanya kalau wayang jejer ini turun 3 kali, 1, 2, 3 ya. Kalau Pak Dalang begini, ngambil gini, ini begini. Kalau saya loh ya, ini di gini membaca mantra. Setelah itu ini gini. Setelah itu ada air suci ya. Diginikan terus jejer. Surep doto pitono anenggih negari pundi kang kaiko adidoso purwo. Eko sawiji doso 10 purwo wiwitan. Artinya suatu negara, waktu itu 10 negara tidak ada. Yang wiwitan sudah memerintah dengan penuh kedamaian, kesejahteraan. Karena keluhuran seperti minggu yang lalu diceritakan oleh Pak Penny, gamblang banget Kang, pas. Lalu turun 3 kali, artinya kerajaan yang ketiga di Sumberawan. Apa yang dikerjakan? Waktu itu menangkap gajah. Loh, Pak Jati itu bagaimana? Wong gajah yang ada di Sumatera, di Sumberawan tidak ada. Itu kan sebelum ada bencana, setelah ada bencana. Gajah eksodus, menyelamatkan diri. Binatang itu lebih peka terhadap alam ya, binatang itu lebih peka terhadap alam, makanya menyelamatkan diri ke sana. Hesti itu gajah, no itu ada yang gajah holing, karena suatu kota tiap hari gajah itu bergerak, gajah hoyo gajah holing gitu lah ya. Namanya ratunya Duryudono. Dur itu berani, Allah ya, Allah. Yudo itu perang, ono itu ada. Duh, kita pernah dipimpin orang yang jelek, bukan begitu artinya. Artinya yang dimaksud itu bangsa Indonesia sejak ribuan tahun yang lalu udah bermacam-macam suku bangsa. Lah, suku bangsa yang bermacam-macam ini kalau tidak dipimpin dengan kekerasan, seorang pemimpin dengan kekerasan yang tegas mesti hancur. Nanti biar diterangkan Pak Penny. Lah ini ya. Dan karakter bangsa kita di gunungan mesti di sini ada banteng, di sini ada harimau. Artinya apa? Ini lambang kejahatan, semua dimangsa. Ini hanya makan rumput, ya, hanya makan rumput. Dan banteng itu rukun. Kalau hidup satu gerobol, kalau percaya pergi ke Alas Purwo, ya. Di sana banteng rukun banget. Kalau jam 5 pagi keluar ke lapangan, ya. Tapi kalau sudah tua, seperti kakek dan Pak Penny ini menyendiri. Menyendiri karena apa? Hanya nunggu waktu. Kapan pindah alamat gitu aja ya. Nah, dan ini Dworopolo 2 ini masih ada di Singosari. Nanti saya akan ceritakan secara tuntas. Apa artinya Dworopolo, Nggawa Gada dan sebagainya. Dua itu 2 ya. Polo itu, po itu pertanyaan, lo itu halus. Di sini ada suatu hal yang harus dipecahkan secara halus, detail, rasional, dan ilmiah. Kita adalah bangsa, keturunan bangsa besar yang tidak ada tandingannya. Nah, seperti itu. Nuwun sewu Pak Penny, nggih. Nggih. Panjenengan kok iso kagungan wayang apik-apik ngaten nika ya sapa pundi pradane Mas kabeh. Saya punya wayang ini 2 kotak. Yang satu itu, yang satu itu. Nggih. Nah, karena saya itu suka budaya, khususnya budaya Ringgit Purwo, Ringgit Wacucal, maka saya sendiri itu ketika saya menjabat, saya belajar dalang. Nah, kemudian cucu saya itu juga suka kepada wayang, karena itu saya belikan juga 1 kotak lengkap, tetapi ukurannya kecil. Kecil-kecil ya. Ukurannya kecil, tetapi juga ini juga apa? Bahannya dari kulit. Kulit. Semua kulit, produk emas semua. Itu. Jadi
kecintaan saya kepada budaya, khususnya wayang, itu tidak hanya cerita, tetapi saya wujudkan dalam bentuk yang konkret tingkah laku. Saya punya wayang, saya juga belajar dalang. Nah, itu. Ya, ini loh. Para penonton damat yang kami muliakan ya, masih asik cerita wayang. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV masih setia di depan Jejak Ki Jati. Bila perlu, kepada mereka-mereka adik-adik yang masih sekolah, direkam tidak apa-apa. Suatu saat diargumentasikan sebagai satu wacana skripsi. Ini menurut pengetahuan saya melihat Dhamma TV dari Mbah Jati gitu, nggak apa-apa ya. Nah, saya dulu kan pernah cerita, kita itu sebenarnya manusia sejenis apa? Saya bilang ya manusia sejenis apa? Kalau menurut teori Pak D. Darwin, bahasanya di TV ya, saya sebut Pak D, saya harus menghormat juga, karena beliau meskipun orang bule ya, tapi kan jauh lebih umurnya jauh di sana, sudah puluhan tahun yang lalu ya, bukan ratusan tahun. Nah, kalau menurut teori Darwin, manusia dulu tuh dari kera, merangkak, lama-lama sering ngambil buah, lalu berdiri tegak, pelan-pelan tegak, lama-lama menjadi manusia. Bahkan beliau juga mengeluarkan bukunya tentang itu. Mungkin waktu itu ada diajarkan sebagian di sekolah. Nah, mohon maaf, kalau kita tidak, kita ini bukan keturunan kera. Kita itu keturunan Kilurah Bodronoyo. Lurah itu artinya wong tua yang mimpin kita. Bodro itu matahari, Noyo itu cahaya. Pada waktu bumi diciptakan oleh Sang Maha ya, ini sudah saya buat bukunya. Judulnya 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Nanti kalau bukunya udah jadi ya bisa ngambil di Dhamma TV. Saya cuma minta ongkos ganti cetak aja ya. Karena apa? Tujuan saya untuk kita kembali menjadi percaya diri gitu loh. Kan minggu yang lalu kan sudah dijelaskan sama Pak Penny. Bahwa manusia itu yang punya pendirian yang tegas sebagai warga bangsa gitu. Cina bisa kuat ya karena tegas. Inggris kuat tegas, sana kuat tegas, India kuat tegas itu. Nah kita itu kadang-kadang nanggung. Bong sopo. Ya, itu makanya dipesankan nek dadi wong Islam jangan jadi orang Arab, nek dadi wong Hindu jangan jadi orang India, nek jadi orang ini jangan jadi orang Cina dan sebagainya. Nah, ini adalah leluhur kita digambarkan Bodronoyo. Kenapa bentuknya bulat? Karena lahirnya setelah bumi ada. Bumi ada, konsekuensi logis dari Sang Maha Glundung itu berputar-putar di muka bumi, namanya plasenta. Plasenta itu adalah isinya janin. Nah, setelah itu bumi ini ada pohon, ada macam-macam, lama-lama ada binatang, antara lain gajah. Lah, gajah bingung, iki ono barang bunder empuk, lunak kok glundung-glundung itu bagaimana? Dibuat mainan sama gajah, kena gadingnya. Kecocok-cok pecah, di dalam ternyata ada bayinya. Ya inilah yang disebut Bodronoyo. Digambarkan oleh Pak Dalang, Kiai Dalang, ora lanang orang wedok disebut Dudo Marimuno. Artinya itu orang duwe istri, orang duwe tapi kok punya keturunan. Lah, kehidupan yang lainnya sudah ada digambarkan. Seperti makanya waktu itu adaptasi dengan diistilahkan kehidupan yang lain yang gaib itu Gandarwo atau Gendruwo gitu loh ya. Itu jangan dikonotasikan jelek. Ini hukum Tuhan, hukum alam. Yang bisa berpikir ini hanya otak yang cerdas dan rasional. Kalau otaknya hanya otak untuk fanatik dalam arti tertentu nggak akan nyampe ya. Bodronoyo itu. Bodro itu matahari, Noyo itu cahaya. Jadi keturunan kita adalah keturunan yang diciptakan oleh matahari. Karena bumi ini harus dipimpin oleh manusia yang berbudi luhur. Oleh karena itu dari generasi ke generasi, dari raja-raja, ini yang terakhir Bung Karno
mempunyai cita-cita yang sama. Dunia itu mau dipersatukan. Tidak ada bangsa ini tidak hanya satu, kita adalah manusia, punya kepentingan yang sama. Tujuan kita adalah melawan si harimau tadi itu yang memangsa kepada sesama manusia. Dibentuklah Asia, Afrika, Amerika Latin. Diadakan kesenian, diadakan olahraga dan lain sebagainya. Nah, nun sewu, Pak Beni menawi wonten panjenengan ilmune ya ora entek-entek. Nek wonten tambahan tentang Badranaya niku kira-kira napa sing kala dereng ketutup saking kula. Nah, kayak yang Badranaya ini saya kurang memahami. Oh gitu, nggih. Kurang memahami. Nggih. Ya, itulah namanya orang jujur ya. Sebenarnya paham, cuma untuk menghargai saya supaya ya matur nuwun. Pak Penny itu bacaannya udah wes di luaran lah. Pak Penny, saya pengen penjenengan menceritakan kepada anak cucu kita tentang pentingnya antara sejarah, budaya dan masa depan bangsa. Monggo. Iya. Matur suwun Mas Yadi. Jadi budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Bud itu artinya bijak, bijaksana. Sang Buddha itu sang bijak, sang bijaksana. Di dalam perkembangan arti dari kata ini, bahwa budaya adalah hasil cipta, karsa, dan karya manusia. Dalam wujudnya di masyarakat, yang namanya budaya itu adalah kegiatan masyarakat yang terus-menerus dilakukan karena diyakini kebenarannya. Seperti kemarin waktu saya cerita tentang itu kembang setaman, itu adalah merupakan bagian kecil dari budaya yang luas dan kompleks. Contoh lagi misalnya dulu bagian budaya kita adalah bahwa di masing-masing desa, masing-masing kelurahan itu mesti ada yang namanya punden. Punden ada pohon besar, di situ biasanya ada namanya sumber yang oleh masyarakat di situ sering masyarakat diajak makan bersama, kumpul-kumpul dengan membawa sajen-sajen, kemudian membakar dupa dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari budaya. Ini pun sekarang sudah hilang, sudah luntur, tinggal beberapa saja yang masih ada. Akibat lunturnya budaya ini, maka akhirnya banyak desa, banyak kelurahan itu yang kehilangan mata air. Sumber-sumbernya hilang karena pohon-pohon besarnya itu ditebang. Nah gitu. Nah, karena itu lalu masyarakat lalu kehilangan sumber penghidupan, antara lain adalah air. Nah ini luntur. Jadi kalau kemarin saya cerita tentang lunturnya tadi itu kembang setaman, banyak lagi yang luntur. Luntur lagi adalah tentang punden atau pedanyangan, itu hilang. Padahal pedanyangan, punden itu adalah salah satu bukti bahwa kita menghormati para leluhur. Di dalam doa di punden, dalam doa di pedanyangan itu selalu kita itu mendoakan agar supaya arwah para leluhur itu dapat diterima di sisi Tuhan sesuai dengan amal baktinya ketika dia berada di dunia. Nah, ini bagian kecil. Makanya saya khawatir kalau di dalam globalisasi ini justru Pancasila itu sedikit demi sedikit terkikis. Nah ini makanya saya berpesan kepada generasi muda, jangan meninggalkan budaya. Budaya adalah jantungnya peradaban. Kalau sampai budaya kita ini luntur, budaya kita ini hilang, maka identitas jati diri dari suatu bangsa itu bisa hilang, yang pada akhirnya kita akan menjadi bangsa asing di negeri sendiri. Karena itu
kita juga memahami bahwa mempertahankan budaya adalah pekerjaan yang paling sulit pada saat sekarang ini karena masuknya budaya-budaya asing. Hilang. Nama-nama Kartonoyo, Dadap Waru itu sekarang pun sudah juga hilang. Sudah ganti dengan nama-nama budaya asing. Nah, hal ini kecil, tetapi sesungguhnya ini adalah jati diri suatu bangsa. Nah, para penonton drama TV yang kami muliakan, kelihatannya sepele yang disampaikan beliau, tapi sangat fondamen sekali. Orang tua memberi nama kepada anaknya. Kalau bisa diberi nama yang ada arti, karena itu sabdo. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton masih setia di depan Jejak Ki Jati ya. Yang disampaikan Ki Penny tadi itu penting ya. Memberi nama anak. Jangan malu, anakku tak wahi Slamet, jenenge Slamet. Malu ya, diganti grill, diganti knalpot, diganti bumper, ben ketok luar negeri gitu. Nuwun sewu, iki jenenge wong tua ora beneh arep njlungupne anak ya toh. Dan yang disampaikan beliau tadi benar memang. Kenapa kok terkait dengan para leluhur? Lah, gambar di sebelah ini ya sudah menunjukkan di sini Brotoseno, Werkudara yang gede, masa mudanya Wejoseno. Itu sebenarnya juga Sang Bodronoyo juga gitu loh ya. Bodronoyo juga. Lalu di sini ada Anoman. Ini harus ngerti. Anoman itu sakti, waduh, disebut Anoman Anjani Putro atau Anoman disebut anaknya Romo ya, anaknya Romo ya, Prabu Romo Wijoyo. Bapak-bapak ini termasuk Pak Penny, termasuk saya, termasuk bapak-bapak yang sudah punya istri ya. Kalau sudah nuwun sewu berhubungan, yang jadi paling-paling 1-2. Tapi yang persenyawaan ya, nuwun sewu, ini bahasa vulgar aja ya supaya ngerti. Sperma kalau sudah keluar hidup loh. Hidup tapi tidak kelihatan. Inilah disebut Anoman Anjani Putro. Setia terhadap bapaknya. Oleh karena itu di mana mereka itu tempat anak-anak kita itu, di tempat yang diceritakan Pak Penny tadi loh ya. Di tempat di pohon-pohon yang besar, di tempat-tempat yang magis dan sebagainya. Kalau pengen Indonesia tidak hancur, jangan melupakan itu semuanya. Terutama pimpinan-pimpinan yang merasa menjadi pemimpin negara ini. Jangan sok berlagak tahu tentang kehidupan yang jelek dan yang baik. Tapi yang penting bagaimana rakyat kita bisa makan. Jangan sampai perlu pergi ke luar negeri hanya sekedar mencari makan. Loh, kita itu surga kok. Baca di kitab suci semuanya. Di surga itu di bawahnya mengalir sungai yang bersih, jernih, gemericik. Dan di sana ada tanaman antara lain jahe dan rica ya. Makanya Brotoseno itu apa agamanya? Kuku Ponconoko ya. Kuku itu ini, ponco itu 5, noko itu, no itu ada, ko itu sudah asal darinya. Manusia itu diberi kekuatan 5 ya. Harus kita pelihara dengan baik. Kalau di tubuh ini, di wajah namanya panca indera. Mata digunakan dengan baik, telinga digunakan dengan baik ya. Hidung ini yang paling jujur, mulut untuk merasakan ya. Dari panca indera ini yang paling jujur itu hidung ini ya. Hidung, kalau ini mulut bisa ditipu, misalnya vegetarian, tidak boleh makan daging. Tapi bisa membuat daging dari tepung, dibuat seperti daging, bumbunya bumbu daging. Ya sudah sama saja, itu karena kecerdasan ininya ya. Terus makanya Sang Anoman itu, waduh, kalau sudah perang Brontoyujo zaman Ramayana atau zaman Mahabharata masih tampil terus. Zaman dunia masih dihuni oleh binatang, sekarang dunia sudah dihuni oleh manusia. Peranan Anoman itu masih aktif terus ya, karena setia terhadap bapaknya. Salah satunya adalah jangan menyepelekan peninggalan-peninggalan leluhur. Makanya kayak kakek ini membuat pedepokan di Singosari ya.
pengen supaya Singosari itu kembali membawa besarnya bangsa, namanya Sumber Nagan. Wis ning kono pekarangan iku tak waktu itu tak tanduri wit tak nggih nengeri. Iki nakne dulurku kono, iki nakku. Terus tak wae kali cilik tekan dhuwur ben ngalir mengisor karena untuk menyuburkan tanaman. Suwe-suwe ditinggal kaline bergeser mrene. Hati-hati lho ya. Jangan main lemah-lemah lho ya. Jangan main tanah itu malati lho. Alam bumi itu malati ya. Nanti saya kasih tahu buktinya. Lah ini Mas Penny, ada waktu akhir-akhir ini kita sudah akan masuk 2020. Paling tidak penjenengan punya gagasan atau khayalan apa? Bila perlu nanti kita teruskan di Dhamma TV ini. Kita teruskan berturut-turut. Nah, soalnya ini gelem cerita menjenengan karo aku kok. Ya. 2020 itu apa? Supaya kita bisa setback kembali tapi meloncat untuk ke masa yang akan datang. Ya, jadi 2020 ini situasinya agak sulit. Dan mudah-mudahan para penggede itu bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang akan datang. Khususnya menurut analisa saya, itu kesulitan tentang ekonomi. Jadi kalau sekarang ini gagal panen, jadi bulan kemarin sudah gagal panen, sekarang ini juga gagal lagi karena kemarau panjang. Lalu akibat dari itu pasti produktivitas pertanian itu menurun. Nah, ketika ini menurun, kita mesti harus import dari luar. Ketika kita mau impor dari luar itu sudah dikontrak oleh negara asing, oleh Cina, bahwa padi dari Thailand semua dibawa ke sana, dari Vietnam dibawa ke sana, sehingga kita akan kesulitan untuk menambah kekurangan ketika kita gagal panen ini. Nah, inilah nanti yang barangkali dihadapi di tahun 20 ini. Karena itu kepada seluruh warga yang mendengarkan Dhamma TV, rodok hemat-hematlah. Hemat kalau apa itu namanya tidak perlu sekali, itu jangan dihamburkan uang yang ada. Kemudian biasanya pulsa ya yang banyak itu. Pulsa tidak untuk nyambut gawe biasanya, untuk pacaran. Pacaran nggak ngerti saya. Nah, Iya. ini juga dikurangi agar supaya apa ya, untuk menghadapi situasi yang sulit itu kita masih mampu bertahan. Mudah-mudahan seperti itu. Okay. Nah, lalu kalau kita apa itu budaya, berpijak kepada budaya. Orang Jawa umumnya itu mempercayai adanya ramalan. Nah, ramalan yang paling apa itu besar yaitu ramalannya Jayabaya. Okay. Di samping ramalan Sabda Palon. Okay. Kalau ramalan Sabda Palon itu mengatakan bahwa besok 500 tahun meneh sak pengker kula badhe nagih janji. Badhe kula rekaken wadyabala berkasaan rupi-rupi. Dereng lerem raos sing manah yen kula dereng lebur atempur. Nah, itu disampaikan pada tahun 1527. 500 tahun dari 1527 itu adalah tahun 2027. Nah, ketika itu Raja Majapahit terakhir namanya Girindrawardhana. Dan orang-orang Majapahit terpecah menjadi dua, yang sebagian menyeberang ke Bali, kemudian yang sebagian lagi naik ke Gunung Tengger. Jadi situasi yang ke depan ini memang situasi yang perlu kita harus hati-hati. Nah, kalau menurut Jongko Jayabaya, Jayabaya itu meramalkan dunia ini dihitung dari tahun Masehi, itu umurnya 2100 tahun.
2100 tahun ini dibagi menjadi namanya Tri Kali. Kali Yuga, Kali Swara, Kali Baswara. Sehingga tiap-tiap kali umurnya itu 700 tahun. 700 tahun ini lalu dibagi menjadi 7 mangsa kala atau sapta kala. Nah, sekarang ini kalau 2100, 2000 kesekian sudah masuk zaman akhir. Dan ini masuk ke dalam zaman yang namanya zaman Kala Surasa atau zaman Kala Surata. Zaman ini adalah zaman akhir, zaman kehalusan budi pekerti. Karena itu ke depan ini sing becik ketitik, sing ala ketara, sing sapa goroh bakal gruwah. Itu akan terjadi tahun 20. Karena itu kita harus hati-hati, marilah kita kembangkan kehalusan budi pekerti, kita kembangkan lagi bagaimana kita ini membangun persatuan dan kesatuan. Jangan meniru orang-orang tua yang suka berpecah belah, tetapi anak-anak muda harus menjadi pelopor dari pembangunan generasi berikutnya, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, jangan dianggap enteng, jangan dianggap dongengane wong tua, wong tuwek ya. Yang disampaikan Pak Penny tadi itu punya dasar, dan dasarnya sudah berjalan semua. Seperti beberapa minggu yang lalu di Dhamma TV, saya itu ngitungnya gampang ya, gini. Jadi hampir persis yang disampaikan yang Jayabaya. Kenapa dina kok 7? Wong Jawa ana 7 sasi, petonan, 7 tahun, windu, 70 rata-rata umurnya manusia, 700 tahun rata-rata gantinya zaman. Lah, gantinya zaman sudah digambarkan tahun 2020 akan menghadapi sesuatu yang sangat rumit. Dan ini sangat sulit sampai penduduk negara yang terbesar di daratan Cina yang sekarang penduduknya sudah 1,7 miliar, sekarang itu membuat beras dari plastik. Plastik itu loh yang kodong wombo itu dibuat dianu gitu sama mesin, digawe dawa-dawa, setelah itu diketoki, lalu diberi apa, ditukokne dedek gitu, dicampur. Mungkin kadang-kadang diekspor juga ya. Oleh karena itu udahlah, ayolah kita kembali. Tadi sudah disarankan oleh Pak Penny, pelan-pelan, sabar dan harus telaten. Jangan sampai generasi kita semakin lama karakter, kebijaksanaan, kecerdasan semakin turun dan semakin turun. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terutama kepada Pak Penny Suparto, sahabat lama saya yang ternyata masih tegar dan masih tegas pendiriannya. Cita-citanya masih demikian banyak ya. Nanti lain kali saya akan mengajak ke sini biar di record sama Dhamma TV, diskusi lesehan saja ya. Mumpung masih ada Pak Penny ya. Pak Penny cerita masalah sejarah, beliau tentang sejarah itu waduh bukan main. Bahkan dulu daratan Cina itu provinsi kita yang ke-13 namanya Kambaluk ya. Kalau orang sana menyebut Sriwijaya itu Celeboce gitu loh ya. Celeboce gitu loh. Sriwijaya Celeboce gitu loh ya. Nah, oleh karena itu nanti di tempat ini Pak Penny akan menceritakan sejarah dari A sampai Z sebagai pedoman dasar. Ya, jangan kemana-mana. Masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kita masih di depan Jejak Ki Jati. Kita mumpung ketemu dengan ahli sejarah ini, akan kita korek terus ya, karena sejarah ini akhir-akhir sudah tertutup oleh semuanya yang tadi diceritakan oleh Pak Penny juga. Pak Penny, kelihatannya ternyata meskipun zaman sudah modern, baik yang muda atau yang tua itu kalau diceritani masalah sejarah leluhur itu, misalnya yang Prabu Jayabaya, Prabu Brawijaya atau siapa saja
itu nuwun sewu. Kalau yang Prabu Jayabaya itu dari sono-sononya itu bini sepuhnya itu menurut penjenengan dari daerah mana, anu mana gitu. Ya. Jadi secara sepintas saja saya ingin sampaikan. Yang saya sampaikan ini adalah ada referensinya dari buku sejarah lama. Jadi tanah Jawa ini didatangi oleh orang-orang dari India belakang, yaitu antara Sungai Irawadi dan Sungai apa itu namanya? Gangga. Bukan Gangga ya, di tengah itu ada tanah yang sangat subur. Lah, orang-orang menyebutnya di tanah Kalingga. Kalingga. Pada tahun 2610 sebelum Masehi. Oh. Mereka berlabuh di Pejajaran. Ada rombongan orang-orang dari tanah Kalingga itu ke Pejajaran. Orang-orang Jawa di Pejajaran sana mengatakan ini adalah orang Keling. Orang Keling. Nah, mereka menyebut Pulau Jawa ini Pulau Kendang. Ini rombongan pertama. Kemudian melihat bahwa di sana itu sudah ada orang menanam padi, menanam tanaman palawija yang lain, itu lalu wah ini kok subur banget. Maka orang-orang Kalingga itu lalu menyempurnakan sistem irigasi dari orang-orang di Pejajaran. Nah, rombongan yang kedua datang, kemudian juga membaur di situ dan sudah mampu mendirikan kerajaan yang namanya Tarumanegara. Nah, kerajaan pertama di tanah Jawa ini namanya Tarumanegara. Wilayahnya hanya seluas wilayah DKI saja. Karena apa itu namanya? Di antara Sungai Citarum, ya Tarumanegara, Citarum dan Sungai Citandui. Nah, kira-kira pada abad ke-7 meluaplah dua sungai ini. Nah, karena dulu pagar-pagar ini masih terbuat dari apa itu tanah liat, itu kena banjir bandang ini banyak yang rusak. Maka mereka lalu bergeserlah ke Jawa Tengah. Bergeser ke Jawa Tengah, di sana lalu mendirikan kerajaan yang namanya Kerajaan Mataram kuno itu. Nah, Kerajaan Mataram kuno. Nah, kemudian pada abad ke-8, ke-7, 8 di antara abad itu kalau yang pertama itu orang Hindu, kemudian datang lagi orang-orang tetap dari India, orang-orang beragama Buddha. Karena itu abad 7, 8, 9 itu di Jawa Tengah sana itu dikuasai oleh kerajaan Hindu Buddha. Kalau kita melihat bagaimana rukunnya nenek moyang kita, ada Candi Borobudur yang Buddha, kemudian ada Candi Prambanan Mendut yang Hindu, itu semuanya serba rukun. Karena itu ketika Hindu Buddha ini mulai agak bengkerengan karena mencari pengaruh, maka lalu di dalam Sutasoma itu lalu disebutkan Bhinneka Tunggal Ika itu. Nah, terus setelah itu maka baru pada tahun 929 berarti abad ke-10, maka Empu Sindok ini sebetulnya bukan dari raja, tetapi dia Mahapatih dari kerajaan Mataram kuno. Mahapatih ini membawa rombongan bergeser ke Jawa Timur, mendirikan kerajaan yang namanya Kerajaan Medang Kamulang.
Medang Kamulan. Medang Kamulan. Nah, itu lalu pusatnya di Kahuripan. Kahuripan ini di antara sungai apa itu namanya di Sidoarjo itu, Mbah Brantas. Sungai Brantas itu. Nah, lalu berkembang sampai kepada apa itu Erlangga. Erlangga punya anak satu dari permaisuri, tapi perempuan, tidak mau melanjutkan bapaknya menjadi ratu. Tetapi mempunyai juga 2 anak dari Garwo Ampil. Dari apa itu bukan permaisuri. Nah, ini ada 2 anak. Supaya ini tidak ribut, maka kerajaan itu lalu dibagi 2. Panjalu dan Jenggolo. Nah, Panjalu itu Kediri itu, Jenggolo itu ya wilayahnya di sini. Menurut apa itu data, wilayah batasannya itu dianalisa adalah sungai, kalau kita ke Blitar kita melewati sungai Lekso. Wilayah sana ibaratnya sungai Lekso itu wilayahnya Panjalu. Timurnya Kali Lekso itu wilayahnya mana Kahuripan. Wilayahnya mana Jenggolo. Dalam perkembangan Jenggolo ini ternyata tenggelam karena kemudian pecah menjadi Jenggolo kecil, kemudian mana itu namanya Tumapel, kemudian Panjalu. Nah, mengapa saya menuju ke Tumapel? Karena dari sinilah kemudian muncul kerajaan Singosari setelah Ken Arok melaksanakan revolusi rakyat yang luar biasa. Dari kasta sudra dia naik ke kasta satria menjadi raja di Singosari. Dari Raja Singosari ini, dari Ken Arok ini, lalu Ken Arok dengan Ken Umang melahirkan Toh Joyo, selesai sudah. Tapi Ken Arok dengan Ken Dedes melahirkan Mahesa Campaka. Mahesa Wongateleng. Mahesa Wongateleng melahirkan Mahesa Campaka. Mahesa Campaka punya anak namanya Lembutal. Lembutal punya anak namanya Raden Wijaya. Yang Raden Wijaya ini menjadi pendiri kerajaan besar Majapahit. Jadi kerajaan Majapahit itu pun sesungguhnya cikal bakalnya itu dari orang Malang, dari orang Singosari. Nah, karena itu Malang Kuseswara lah ini memang luar biasa. Memang di Malang ini tempatnya para Jawara. Karena itu kalau kita lalu apa itu namanya minder wardah sekompleks apa itu kita rendah diri, tidak bisa. Keliru ya. Rendah hati bolehlah, kita rendah hati merendah boleh. Tapi rendah diri, tidak percaya diri itu salah. Sebagai orang Malang kita harus maju untuk kesejahteraan masyarakat. Rawi rantas Malang Putung. Jalan begitu. Lalu kalau Arema lalu ngelentruk, semangatnya tidak ada lah, ini ya bagaimana? Itu namanya tidak mewarisi nilai-nilai kesejarahan orang besar dari Kota Malang. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, bukan main saudara saya satu ini. Saya itu kan tukang dongeng. Loh, didongengi beliau itu loh, saya itu melok domblong sampai kayak orang kesihir gitu. Dan beliau memang sangat menguasai sekali. Lah ini Mas, saya tuh usul ya PR buat penjenengan. PR ini entah nanti teknisnya bagaimana. Saya kan sudah membuat film Ken Dedes. Nah, film Ken Dedes itu supaya tidak kontroversial di lapangan, saya membuat mulai dari dalam kandungan sampai umur 15. Lah maksud saya nanti akan membuat film Ken Dedes ya. Nanti penjenengan sama saya dicari sponsor lah untuk membuat itu, biayanya juga tidak sedikit ya. Kalau dulu masih saya dodol barang-barang wis ono ya. Terus ini maksud saya pengen membuat film tentang Ken Arok. Karena beliau itu kalau tidak saya salah adalah justru pencetus ide yang revolusioner untuk gebrak kebodohan seperti yang bisa cerita ini. Dan nuwun sewu,
pelakunya ini kalau ndak karakter ya nggak bisa. Ya. Nun sewu panjenengan tak suwun ya aja gerah, aja sakit, ya tetap kenting. Ya, Jadi ya. karena begini Mas, kalau saya dengarkan yang Saman ceritakan itu meskipun katakanlah membaca buku seperti yang lainnya, kalau Saman membaca dengan hati kelihatannya, sehingga yang diceritakan itu betul-betul manifest gitu ya. Jadi nun sewu, jenengan nanti itu pelan-pelan saya tak pinjem kamera lah dari Dhamma, kita buat dan kita sebarkan untuk umum. Wah ini loh, Ya. wiwite bangsa Indonesia harus punya karakter seperti ini, begitu ya. Dari Malang. Dan Iya, Kenaro itu orang dari Wagir sini, Mas. Oh dari Wagir? Dari Wagir. Walah, walah. Dia walah. lahir di desa namanya Desa Pangkur atau Desa Pungkur. Nggih, nggih, nggih. Nah, ada dua suami istri yang namanya Ken Endok sama Gajah Para. Mm-mm. Ini sesungguhnya Iya, awal-awal dari anu itu, Wah. cerita Kenaro itu. Nah, nanti jenengan tulis terserah. Nah, Nah, tulis ini. boleh, jenengan cerita direkam boleh, gitu ya. Iya, Nggih. iya, iya. Nah, Iya. para penonton dan hadirin yang Iya. kami muliakan, terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa kita ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya selalu diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Sudah barang tentu di depan Dhamma TV dengan catatan Dhamma TV menerima kritik, saran, usulan dari siapa saja, dari mana saja, lewat SMS boleh, langsung ke Pak Dadang boleh, ke Mbak Gelin boleh, ke kru-kru yang lainnya boleh. Nanti pasti kita perhatikan ya, karena apa gunanya kita tampil sebagaimana bersemangat Buddha, angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Lah, bergaul benar inilah yang kita sebarkan lewat Dhamma TV ya. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan atas perhatiannya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Dengan ucapan terima kasih. Rahayu. Rahayu.